Alhamdulillahilladzi atama alaina syahra ramadhana bi khair. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa dan sahabat-sahabat yang bergabung di ruang Zoom, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, melindungi kita semuanya, dan semoga Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pagi hari ini akan membahas nama Allah Al-Wali. Al-Wali, wanya panjang. Kita pernah membahas Al-Wali tapi wawnya pendek pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Al-Wali. Hari ini adalah Al-Wali. Tentu keduanya ada kesamaan dan juga ada sedikit perbedaan karena ada penambahan huruf di sini. Apa makna Al-Wali? Al-Wali. Al-Wali artinya penguasa, pemerintah, makanya yang maha memerintah, yang maha mengatur. Al-Wali, pemerintah, penguasa. Nah, karena Al-Wali ini pemerintah, penguasa, maka berarti dia bermakna memerintah, mengatur, mengelola. Inilah Al-Wali. Nah, karena itu kalau kita mau paham apa yang terdekat dari makna Al-Wali ini dalam kehidupan kita, kalau di rumah yang jadi wali kita itu, kalau di rumah konteks kita sebagai manusia adalah ayah. Jadi seorang ayah itu adalah wali di rumah itu, karena dia yang memiliki kekuasaan. Kalau mau disebut kekuasaan, dia yang mengatur seluruh urusan yang kecil dan dari yang kecil sampai yang besar. Inilah makna wali dalam konteks manusia. Tetapi dalam konteks yang tak terbatas, dalam konteks yang maha segalanya, maka al-wali itu adalah Allah. Atau dalam sebuah perusahaan, maka orang nomor satu di perusahaan itu adalah wali di perusahaan itu. Kalau di Tangsel ini walinya siapa? Walinya Tangsel. Lupa ya? Atau pura-pura lupa? Masih Bu Airin kan ya? Udah gak Bu Airin ya? Udah ganti ya? Makanya lupa kan? Ingatnya Bu Airin aja. Apalagi bapak-bapak ingatnya Bu Airin aja. Ini wali dalam artian dalam konteks manusia, karena dia yang berkuasa, dia yang mengatur, ya kan? Dia yang mengelola Tangerang Selatan ini. Dan kalau kita kaitkan dengan makna wali yang tanpa alif, yang artinya melindungi, maka dia juga yang selain berkuasa, mengatur, dia juga yang melindungi warga, ya, atau kota Tangerang Selatan ini. Nah, jemaah sekalian, hafizakumullah. Maka dalam makna wali ini dirasakan ada makna-makna kekuasaan wali. Dirasakan ada makna pengaturan wali. Kemudian dirasakan juga makna kemampuan merealisasikan sesuatu, karena ada kekuasaan tadi.
Jadi di dalam makna al-wali, wali itu harus berkuasa, wali itu harus mampu mengatur, wali itu bisa melakukan apa yang dia mau. Ketika terkumpul hal-hal ini, maka pantas dia disebut al-wali, dan itu hanya dimiliki oleh Allah. Allah penguasa yang sesungguhnya. Allah yang mengatur segalanya. Contohnya kemarin hujan. Nggak tahu di sini banjir nggak? Itu luar biasa kemarin hujan. Iya kan? Siapa di antara kita di sini yang mampu mencegah itu semuanya? Nggak ada yang mampu. Maka tidak pantas disebut al-wali. Hanya Allah yang mampu memberhentikan hujan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka al-wali adalah Allah yang memiliki atau berkuasa, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha memelihara. Karena Allah yang maha memelihara, maha mengatur, maka nama ini mengkonsekuensikan sifat-sifat yang lainnya. Di antaranya adalah untuk mampu mengatur, mengelola, membutuhkan ilmu. Maka di dalam nama Allah Al-Wali ini ada keilmuan. Yang berikutnya bukan cuma keilmuan, tapi al-khibrah. Al-khibrah itu pengalaman. Bedanya ilmu dengan pengalaman. Pengalaman itu jauh lebih dalam daripada ilmu. Kalau ilmu teori, pas di lapangan ternyata pas dipraktekkan, ternyata pas digunakan ini nggak cocok begini, harus dirubah. Nah, pas di lapangan itu terjadi mendapatkan pengetahuan, itu namanya pengalaman. Nah, bedanya Allah dengan kita, kalau kita pengalaman didapatkan dengan eksperimen, tetapi Allah maha berpengalaman tanpa eksperimen. Nah, untuk mampu menjadi wali membutuhkan ilmu, membutuhkan pengalaman. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya produk-produk manusia, buatan manusia, pengaturan manusia itu mengalami perubahan-perubahan. Karena ilmunya manusia itu bersifat relatif. Hari ini kita mungkin vaksin, mungkin suatu saat nanti boleh jadi nggak boleh vaksin. Boleh jadi begitu kan? Betul atau tidak? Tapi yang kita pegang yang ilmu saat ini, karena itulah puncak pengetahuan manusia saat ini. Yang kita pegang sekarang harus pakai masker. Boleh jadi suatu saat nggak boleh pakai masker. Kenapa demikian? Karena ilmunya manusia itu relatif. Adapun Allah, Dia adalah Al-Wali. Karena itu ilmunya Allah itu sempurna, kemampuan Allah itu sempurna. Jadi antum dari sini, walaupun kita perlu ada rasa takut yang positif, tapi jangan terlalu takut. Karena Allah Al-Wali. Allah itu yang memiliki kita, Dia yang mengatur tubuh kita, ya gitu. Dia juga yang berilmu tentang diri kita ini. Dan sungguh tubuh kita ini sudah diciptakan untuk menghadapi termasuk urusan COVID ini. Betul atau tidak? Setuju kan nih? Sehingga antum, kita semuanya walaupun perlu berikhtiar seperti ini, jaga jarak,
jangan juga kebangetan takut. Jangan terlalu takut, karena al-wali kita tuh Allah. Allah yang memiliki kita. Dia yang mengatur diri kita, ya. Dia yang menciptakan kita, yang penuh dengan ilmu. Desain kita ini bukan desain sembarangan. Kalau mobil itu didesain untuk satu tempat dengan kecerdasan tingkat tinggi, maka kita ini produknya Allah. Produknya Allah. Apa yang akan terjadi, yang akan dihadapi manusia itu sudah diketahui Allah sebelum terjadi. Jadi proteksi itu sudah ada dalam diri kita. Tapi kalau bukan karena proteksinya Allah dalam diri kita ini, udah kena semua nih kita, betul nggak nih? Nah, jamaah sekalian, hafizakumullah. Nah, karena sempurnanya ilmunya Allah dalam memelihara kita, dalam menguasai kita, dalam mengatur urusan kita, maka ciptaan Allah tuh nggak mengalami inovasi. Ciptaan Allah itu nggak mengalami revisi. Ciptaan Allah tuh nggak mengalami perubahan. Beda dengan mobil, ya kan? Mobil zaman tahun sekian dengan tahun sekian itu beda sekali. Tapi kalau manusia enggak. Dari dulu manusia begini nih. Paling beda tinggi aja. Beda besar, tapi anatominya persis sama, tidak ada perbedaan dengan manusia-manusia di zaman dahulu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Wali, Maha menguasai, Maha mengatur, Maha melindungi. Nah, jadi semakna dengan wali yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, ya. Terkadang seorang ayah, dia memang secara formal disebut wali di rumah itu, tetapi ternyata ayah ini ayah yang abai terhadap keluarganya, ya kan? Formalitasnya, oh siapa wali kamu? Ayah saya, Pak. Ada. Tapi urusan anak, urusan keluarga diabaikan. Ada yang seperti itu. Akan tetapi Allah adalah al-wali bagi kita. Dia penguasa kita, dia yang mengatur kita, termasuk dia wali tanpa alif. Jadi wali bukan wali. Termasuk artinya adalah dia yang maha melindungi kita, yang mengurus urusan kita. Artinya Allah tidak abai. Saya kok yakin betul penyakit, banjir, apa lagi? Masalah, musibah itu bagian dari kewaliannya Allah. Bagian dari kewaliannya Allah. Kalau kita sebagai ayah di rumah, terkadang kita nyubit, terkadang kita mukul, terkadang kita tegas. Ketegasan, hukuman, bagian dari tugas kita sebagai wali. Betul atau tidak? Nah, sehingga ketika kita memahami berbagai macam yang melanda saat ini secara luas ataupun secara pribadi, janganlah kita pisahkan bahwa ada al-wali kita. Ini semua bagian dari kewaliannya Allah kepada kita, bagian dari pengaturan Allah untuk kita, bagian dari pelindungan Allah untuk kita. Makanya orang beriman itu sebenarnya tenang. Tenang, karena saya punya wali. Nah, jamaah sekalian, hafizakumullah. Allah al-wali. Makanya kalau Allah al-wali ini, Pak,
kalau ada anak yatim, kita sebut yatim dia. Kenapa? Karena nggak ada siapanya, Pak. Kalau anak yatim karena nggak ada siapanya. Anak masih kecil, meninggal. Siapanya meninggal? Ayahnya. Disebut apa tuh anak apa? Anak yatim. Nggak ada yatim piatu kalau dalam Islam, adanya yatim doang. Kalau di Indonesia kalau ibunya meninggal ada tambahan yatim piatu. Itu khas Indonesia. Ya yatim aja, nggak ada piatu. Kita melihat si anak ini yatim karena nggak ada wali, betul nggak? Pertanyaan saya, apa benar dia nggak ada wali? Hah? Siapa wali? Allah. Makanya menarik sekali, Pak. Kalau kita perhatikan di Indonesia ini sekarang ini tumbuh rumah anak yatim. Dari yang kelas biasa sampai yang fasilitasnya sangat luar biasa, Pak. Betul ini. Yang mungkin kalau orang tuanya masih hidup, anak ini nggak bisa disekolahin sama orang tuanya. Tapi karena orang tuanya udah meninggal, akhirnya dititipkan ke rumah-rumah tahfiz, rumah-rumah yatim, yang kemudian gara-gara itu jadi hafal Quran, habis itu dia disekolahin ke luar negeri. Oh, itu banyak di sekitar kita ini kalau Bapak lihat. Nah, karena dia dikelola di situ, akhirnya dia bisa diajak jalan-jalan oleh lembaga tersebut. Yang kalau dia orang tuanya masih ada, mungkin jangan jalan-jalan ke yang tempat bagus. Ke mall aja nggak pernah mungkin. Jadi ada al-wali. Siapa al-wali? Allah. Ini penting supaya kita tidak terlalu khawatir. Gimana anak saya nanti ya? Gimana ya? Gimana? Ada wali, ada Allah. Tapi kan sakit juga, Ustaz. Saya kena sakit. Sakitmu itu bagian dari kewalian Allah kepadamu. Bagian dari pengaturan Allah untuk dirimu. Bagian dari pemeliharaan Allah untukmu. Jadi saya ini dipelihara dengan sakit. Iya, dipelihara dengan sakit. Allah memelihara tubuh kita dengan makanan dan minuman. Tapi Allah memelihara jiwa kita dengan sakit, dengan ujian, dengan musibah. Itu bagian dari pemeliharaan jiwa kita. Yang penting jangan diminta, ya Allah berikanlah aku sakit, jangan. Ya jemaah sekalian, antum setelah dengar ini khawatir nggak? Khawatir nggak? Khawatir nggak nih? Kita aja masih kecil dulu. Kurang kekhawatiran kita kalau di samping kita ada ayah kita, benar gak? Ada yang macam-macam sama kita, teman sebaya kita waktu kita masih kecil. Lu, ada bapak gua, pede. Waktu masih kecil, ada ayah kita, pede gitu, betul gak? Dimana kita yang mempunyai Allah Al-Wali, subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah Al-Wali, dialah satu-satunya pemilik kita, penguasa kita, pengatur kita, pelindung kita. Dialah satu-satunya. Jadi karena ini bagian dari tauhid. Sebagaimana kita meyakini yang menciptakan kita cuma Allah, maka kita juga harus meyakini yang ngasih rezeki kita cuma Allah. Termasuk kita meyakini Allah Maha Esa dalam kewaliannya terhadap kita. Dialah satu-satunya yang menguasai kita. Dialah satu-satunya yang memiliki kita. Dialah yang satu-satunya yang mengatur, mengelola urusan kita. Dialah satu-satunya, gak ada yang lain. Ini penting, Pak. Tapi kan saya diurus sama ayah saya. Tapi kan saya digaji, diurus oleh owner perusahaan saya. Gitu. Ketika kita belajar Asmaul Husna, Pak. Ketika kita belajar Asmaul Husna, maka kita harus memahami Asmaul Husna itu dengan prinsip tauhid. Apa itu?
Sesungguhnya yang tampaknya itu adalah tangan manusia-manusia itu, tetapi hakikatnya adalah yang bekerja adalah apa? Allah. Mari perhatikan surat Al-Fatah, Pak. Surat Al-Fatah, dan ini luar biasa, Pak. Dahsyat kalau kita memahami ini. Saya pikir saudara-saudara kita, keluarga kita yang ada di Gaza itu, kenapa mereka bisa memenangkan pertempuran, Pak? Kenapa kok mereka masih bisa teguh, Pak? Karena tauhid. Betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Fatah, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu wahai Muhammad, sesungguhnya pada hakikatnya mereka membaiat Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oh, ada bomnya Israel di atas. Oh iya, di atas kita ya. Tapi ada lagi yang di atas mereka. Siapa dia? Hah? Allah. Ada rudal produk Turki, Pak. Itu kalau tidak salah rudal itu disebut dengan angka 8/17. Kodenya 8/17 kalau nggak salah. Dan ternyata itu terinspirasi dari ayat Quran. Kalau nggak salah di ayat 17 surat Al-Anfal itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Bukan kamu yang memanah itu ketika engkau memanah. Memang kelihatannya kamu yang memanah, tapi hakikatnya Allah yang memanah. Makanya dalam peperangan, Pak, Allah tidak mengatakan seperti ini. Buatlah senjata yang lebih canggih dari orang-orang Israel tuh. Bikin senjata yang lebih canggih baru perang. Enggak gitu ayatnya, Pak. Kalau kamu sudah punya alat yang lebih canggih dari Israel, baru lawan mereka. Enggak ada ayat yang begitu, Pak. Ayatnya apa? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah persenjataan semampu kalian. Nah, itu. Apa yang kamu mampu, keluarkanlah. Apa kek yang kamu mampu? Bambu runcing? Bambu runcing kalau itu cuma bisa bambu runcing. Bisanya cuma batu. Kamu bisanya cuma itu. Itu yang paling maksimal, lakukan. Ayat-ayat, Pak, untuk melawan kezaliman orang-orang kafir, Pak. Nggak pernah ayat Quran mengatakan kalau kamu sudah memiliki kemampuan di atas mereka baru lawan. Nggak ada. Kamu kalau berperang, kamu siapkanlah kekuatan yang paling maksimal yang bisa kamu lakukan. Perangi mereka. Sisanya biar aku yang ngurus. Dan hari ini jemaah sekalian, kita saksikan itu terjadi di fenomena peperangan antara saudara kita Palestina dengan Israel. Itu kalau bukan keterlibatan Allah itu mustahil. Mustahil, Pak. Udah lama itu jatuh itu Al-Aqsa itu. Sudah lama jatuh itu. Udah lama habis itu, Pak. Palestina itu kalau seandainya tidak Allah jatuh. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Yang kita khawatirkan itu cuma satu sebenarnya. Kita ini nggak dipilih Allah sebagai pejuangnya. Itu yang kita khawatirkan.
Allah tuh tidak memakai kita sebagai aparatnya. Kalau kemenangan, jika kalian tidak mau membela agama Allah ini, maka Allah akan gantikan kamu dengan yang mau membelanya. Orang Islam sekuler di Indonesia ini ada yang justru membelain Israel, Pak. Ada. Padahal sebagian orang Yahudi saja itu ada videonya di YouTube membela Palestina itu. Allah gantikan, kamu nggak mau bela, aku gantikan. Kamu nggak mau bela, aku gantikan dengan orang-orang Barat sana yang membela Palestina. Maka demo di seluruh dunia. Gue nggak butuh amal lo lah, kira-kira gitu. Itu orang yang dihinakan Allah seperti itu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami Allah satu-satunya Al-Wali, sementara yang ada di mata kita itu sebenarnya itu sesuatu yang dipakai oleh Allah untuk memelihara kita, untuk mengatur kita. Semuanya adalah alat di tangan Allah. Bahkan kalau kita pahami hakikat, boleh jadi apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah bagian dari yang akan menjadi sebab kemenangan Islam. Setuju kan? Setuju kan? Yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam itu justru akan menyempurnakan cahaya Islam. Makar-makar musuh itu justru akan memperkuat Islam. Kenapa? Al-Wali. Allah Al-Wali. Nah, sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang-orang yang memahami Asmaul Husna itu, Pak, dia tidak akan terperdaya oleh makhluk. Karena yang dia lihat selalu Khalik. Banyak orang-orang terperdaya dengan senjata, dengan kekuatan musuh, terperdaya dia, takut. Orang yang beriman, Allah pemilik Asmaul Husna. Dia melihat senjata-senjata itu semuanya ada di tangan Al-Khaliq. Orang-orang yang memahami Asmaul Husna tidak terperdaya dengan nikmat, karena dia melihat di dalam nikmat itu ada pemberi nikmat. Ada yang mengatur, ada yang berkuasa. Bayangkan kalau keyakinan itu ada di dalam hati kita, kita akan menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kokoh. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berada di Gua Sur bersama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menangis, ya kenapa kau menangis wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, seandainya mereka itu melihat ke kaki mereka, maka mereka akan melihat kita dan kita akan tertangkap ya Rasulullah. Ini berarti melihat makhluk. Tapi Nabi memindahkan penglihatan terhadap makhluk ini kepada Khaliq. Jangan sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu ada di Al-Quran. Ketika menyeberangi lautan dikejar oleh Firaun, kata kaumnya Firaun, kata kaumnya Nabi Musa, inna lamudrakun. Ketangkap kita, habis kita. Lihat, orang yang memahami tauhid, yang berkuasa, yang mengatur urusan semua makhluk Allah. Kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Enggak, bersamaku Tuhan. Fir'aun tenggelam oleh air. Musa selamat di mana? Hah? Justru di air itu selamat. Musa yang tak berdaya, Musa bayi selamat. Diceburin ke air selamat. Itu diabadikan dalam Quran, Pak. Jadi ayat Quran itu bukan kisah-kisah untuk kita
kenang itu untuk menumbuhkan iman. Musa, Firaun yang kuat dengan tentaranya tenggelam di laut. Musa baik, selamat di air itu. Tauhid. Ini penting di zaman Covid seperti ini, tauhid kita harus kencang. Karena kalau mental kita jatuh, habis kita. Betul atau tidak nih? Halo? Nggak ada yang nggak akan kena saya kalau Allah nggak mengizinkan. Kalau kena ya karena Allah mengizinkan, dan kalau Dia mengizinkan pasti untuk kebaikan saya. Begitu, udah aman, udah tenang. Betul gak nih? Nggak akan kena kalau Allah nggak mengizinkan, karena Dialah wali, Dialah pemilik, Dialah pengatur. Kalaupun kena berarti dikehendaki Allah. Kalau dikehendaki Allah pasti tujuannya baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Lanjut nih. Masih semangat? Allah Al-Wali. Dia yang menguasai, Dia yang mengatur. Karena Dia berkuasa, maka Dia fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Maka Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Ini wali. Makanya jangan heran, Pak, kalau ada penguasa yang kadang-kadang semau-mau dia. Ya salah sendiri milih dia sebagai penguasa. Emang kalau penguasa itu bisa ngapain aja, kira-kira gitu. Namanya juga wali. Yang bikin undang-undang siapa? Yang bikin peraturan siapa? Yang mengimplementasikan siapa? Emang siapa yang lagi berkuasa? Wali. Cuma dia terbatas. Kalau Allah, Dia Al-Wali. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di surah Al-Buruj, fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Gak ada yang bisa mencegah Allah. Apa yang Allah kehendaki, gak ada yang menghalangi. Al-Wali. Memang kalau sedikit berkuasa, Pak, rintangannya sedikit rintangannya. Karena saya yang berkuasa, ente mau apa? Karena itulah saya ingin sampaikan di masjid ini, jangan alergi kalau di masjid itu berbicara tentang kekuasaan. Umat Islam ini satu kekurangannya, di mana-mana tuh satu kekurangannya umat Islam di dunia ini. Orang-orang yang soleh, yang peduli agama ini nggak berkuasa, Pak. Itu kekurangannya. Kalau masyarakatnya ini luar biasa sudah, Pak. Kalau kita pergi ke negara-negara yang mayoritas Islam, itu rakyatnya tuh udah cukup lumayan bagus lah. Masjidnya makmur, orang-orang solehnya sudah banyak. Tapi apa yang terjadi? Enggak memegang kekuasaan. Nah, itu yang terjadi itu. Padahal dengan kekuasaan kita bisa melakukan banyak yang tidak bisa kita lakukan jika kita tidak berkuasa. Makanya Allah menyebut dirinya Al-Wali, karena Dia fa'alun lima yurid, mampu melakukan apa yang Dia kehendaki. Nah, kalau kita memiliki atau meyakini Allah sebagai Al-Wali, maka kita akan terhindar dari kecemasan, Pak. Makanya orang yang beriman itu sedikit cemas. Kalau mau tahu tingkat keimanan kita, gampang. Coba kalau saya tanya di sini ya, siapa yang bisa jawab? Dari 1 sampai 10, keimanan kita berapa? Kalau ada yang jawab di sini misalkan 1 sampai 10, keimanan saya 8, Ustaz.
Saya tanya pertanyaan berikutnya. Dari 1 sampai 10 kecemasan Anda berapa? Cemas kira-kira 5. Salah berarti jawabannya. Mestinya kalau keimanannya 8, kecemasannya berapa? 2. Iya kan? Kalau keimanannya 5, cemasnya 5. 1 sampai 10 keimananmu berapa? 10. Berarti cemasannya berapa? Nggak ada, 0. Jadi mau tahu iman Anda kuat atau tidak? Lihat kecemasan Anda. Karena keimanan yang kokoh itu membuat kecemasan akan hilang. Kalau kita ini orang cemasan, jangan ngaku-ngaku iman kokoh lah. Orang beriman itu la tahzan innallaha ma'ana. Enggak bakal kita ketangkap bersamaku Tuhanku. Pak, begitulah mestinya kita waktu kita keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa. Keluar rumah begitu, Pak. Penuh dengan keyakinan udah. Tenang. Halo. Dan saat-saat seperti ini, Pak, ini sangat kita perlukan, Pak. Karena di zaman sekarang ini, keadaan ini tidak menentu. Gak usah jauh-jauh. Ini cuaca saja ini gak menentu, Pak. Cuaca. Pernah gak dulu bayangan saya yang namanya COVID itu cuma di Wuhan, betul gak? Waktu kejadian pertama Indonesia lah jauh-jauh lah dari COVID. Nggak kebayang ini kita kayak gini nih, nggak kebayang. Ini pakai masker kayak gini nggak kebayang. Kita dikit-dikit semprot nggak kebayang itu. Dan ketahuilah Pak, masa depan itu tidak akan sama dengan masa sekarang. Betul nggak? Sebagaimana masa sekarang ini tidak sama dengan 3 tahun yang lalu. Apakah sama? Kita tidak tahu akan seperti apa Indonesia, akan seperti apa ke depan ini. Problem kehidupan kita, ekonomi kita, keamanan kita, betul kan? Virus seperti apa yang akan ada? Tentu kita berdoa semoga Allah melindungi kita. Nah, kalau kita tidak berbekal iman seperti ini, ada seorang ulama, Pak, di Timur Tengah. Ulama ini tadinya lurus banget. Lurus. Ada di YouTube. Banyak diidolakan oleh orang. Selain dia memang enak cara bicaranya, ganteng pula. Saya sebenarnya dari sisi boleh gak saya nyebut nama? Boleh. Karena dia sudah terang-terangan mengajak kepada kesesatan. Jadi kalau dia cuma kepleset lidah gitu, belum terang-terangan, boleh. Gak boleh. Tapi Allah ini udah pembelaannya terhadap Israel itu betul-betul luar biasa. Belok, Pak. Kalau yang belok itu macam-macam ustadz seperti saya masih masuk akal kali ya. Belum terlalu ustadz luar biasa. Tapi kalau kalibernya itu memang secara keilmuan, secara ini udah sangat dahsyat, bisa belok, Pak. Ya Allah, ini dajjal seperti apa yang datang kira-kira begitu. Nah, kalau kita tidak memiliki keimanan, keteguhan, maka kita akan mengalami problem, paling tidak secara kejiwaan kita. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Wali, Allah yang Maha berkuasa, Allah yang Maha mengatur, Allah yang Maha melindungi.
Allah berkuasa, Allah mengatur, tapi pengaturan Allah itu untuk kemaslahatan kita. Nah, ini bedanya. Ada penguasa di dunia ini, ada yang mengatur di dunia ini, tetapi mengaturnya itu untuk kepentingan dia. Betul kan? Undang-undang dibuat untuk kepentingan dia, tapi bukan untuk kepentingan rakyat. Saya tidak sebut nama penguasa atau negara mana, ini umum aja. Alangkah banyaknya aturan-aturan yang dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan kelompoknya. Itu banyak banget. Dia wali, penguasa, dia pengatur, tapi dia mengatur untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan rakyatnya. Tapi Allah al-Wali, semua aturannya adalah pasti untuk kepentingan kita dan kemaslahatan kita. Indah sekali. Kamu sholat itu untuk kepentingan siapa? Kamu puasa untuk kepentingan siapa? Kamu jaga mata untuk kepentingan siapa? Kamu sholat malam untuk kepentingan siapa? Kamu begini, lakukan ini, jangan begini. Itu kan wali, maha memerintah. Tetapi dia melakukan itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan dirinya. Jemaah sekalian yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita ruang bebas memilih, ada ruang tanpa pilihan, dan dua-duanya untuk kemaslahatan kita. Ruang pilihan itu apa? Ruang taklif namanya, Pak. Perintah dan larangan itu ruang pilihan. Lakukan ini, jangan ini. Itu ruang di mana kita bisa memilih. Betul ya? Pertanyaan saya, mana yang lebih luas, Pak? Ruang yang bisa kita pilih atau ruang yang nggak bisa kita pilih? Hah? Mana yang lebih luas? Ternyata kita ini, Pak, lebih luas ruangan yang nggak bisa kita pilih. Jadi ruang yang bisa kita pilih itu cakupannya tuh cuma syariat aja. Lakukan ini, jangan ini. Itu pilihan. Karena itu pilihan dapat pahala, Pak. Kalau melakukan dapat pahala, kalau melanggar dapat dosa. Pilihan. Tapi di sisi yang lain yang lebih luas, kita ini tidak diberikan pilihan. Contohnya apa? Dari ayah mana kita lahir? Dari negeri mana kita lahir? Dari daerah mana kita? Berapa tinggi badan kita? Warna kulit kita? Totalitas diri kita ini, Pak, lebih banyak kita gak ada pilihannya. Dan ingat, sesuatu yang tidak ada pilihan bagi kita, itu untuk kepentingan kita. Alhamdulillah, Pak. Matahari itu kita yang ngatur atau Allah yang ngatur? Alhamdulillah Allah yang ngatur. Repot banget kita kalau harus menerbitkan matahari, menenggelamkan matahari. Siang dan malam berganti itu atas kehendak kita, pilihan kita atau pilihan Allah? Pilihan Allah. Alhamdulillah, jadi kita bisa fokus, bisa mengerjakan syariat kita. Alangkah banyaknya di dalam diri kita ini Allah yang mengatur urusannya, Pak, agar kita punya banyak waktu untuk ibadah kepadanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Wali, dia yang maha menguasai, dia yang maha mengatur, dia mengerjakan apa yang dia kehendaki, dan tidak ada yang menolak apa yang diinginkan. Ada seorang gubernur, Pak, di masa lalu, di masa Imam Hasan Al-Basri, gubernur ini dapat perintah
dari khalifah atau dari presidennya lah. Perintahnya ini kalau dilakukan oleh gubernur ini akan membuat Allah murka. Tapi membuat khalifah ini atau presiden ini senang. Tapi kalau tidak dilakukan akan membuat presiden ini menjadi murka, tapi Allah ridho. Nah, gubernur ini tanya kepada Imam Hasan Basri, gimana nih posisi saya ini? Kalau saya laksanakan perintah presiden ini, Allah murka sama saya, tapi presiden senang sama saya. Kalau saya tidak lakukan, presiden saya marah, tapi Allah ridho sama saya. Apa yang bisa saya lakukan, wahai Syekh? Ini seorang tabi'in, Imam Hasan Al-Basri. Dengarkan apa yang dikatakannya, ini tauhid begini. Innallaha yamna'uka minhu walakinnahu la yamna'uka minallah. Sesungguhnya Allah berkuasa untuk melindungimu dari kejahatan presiden itu. Allah bisa melindungimu dari murka presiden itu, tapi presiden itu tidak akan mampu melindungimu dari murka Allah. Subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang terakhir, apa yang bisa kita tauladani dari Al-Wali ini? Hendaklah kita menjadi wali. Menjadi wali apa? Jadi penguasa. Jadi orang yang mengatur, tetapi untuk kepentingan masyarakat. Jadi jangan berbicara agama itu, jangan bicara kekuasaan, jangan bicara kekuasaan. Orang-orang jahat itu berebut, karena mereka tahu dengan itulah mereka bisa memuluskan kejahatan mereka. Orang-orang baik itu harus. Kalau zaman sahabat dulu kenapa nggak berebut? Orang-orang baik semua, Pak. Kalau saya nggak mau, ada yang lebih baik dari saya, dia jadi. Itu. Makanya yang kepengen dulu di zaman Rasulullah itu malah jangan pilih yang kepengen. Begitu hadisnya. Berarti dia ada ambisi. Karena orang baik, orang soleh, orang yang kompeten banyak di saat itu. Jadi kalau ada orang kepengen banget menonjol saat itu, udah punya motif tuh, motif ekonomi lah, motif kepentingan pribadi. Zaman sekarang kalau orang-orang baik, orang-orang soleh seperti bapak-bapak, seperti sahabat-sahabat yang bergabung di sini, kemudian nggak usah urus-urus itu. Katanya rahmatan lil alamin, Islam ini. Gimana mau rahmatan lil alamin kalau kita nggak punya otoritas? Nggak punya kekuasaan. Gimana mau berkata kita kepada Israel, Israel, berhenti, kalau enggak anak habisin ente ya. Itu yang bisa ngomong begitu Pak, negara Pak, kekuasaan. Wali yang bisa ngomong begitu. Dikit-dikit udah jangan bicara politik, dikit-dikit jangan bicara kekuasaan. Bahwa kita tidak menjadi pelaku, ya nggak ada masalah, itu pilihan. Tapi agama ini baik dalam fakta sejarahnya maupun dari pesan-pesannya menyuruh kita untuk menjadi orang-orang kuat. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Jadi kita tauladani Allah Al-Wali, kita pengen jadi penguasa, kita ingin mengurus banyak urusan orang. Tapi sekali lagi semangat untuk melindungi, semangat untuk rahmatan lil alamin, menjaga bukan cuma umat Islam, tapi menjaga kemanusiaan secara lebih luas lagi. Wallahu a'lam, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan bagi yang ingin bertanya, baik yang offline ataupun yang
online di ruang Zoom kita. Ada pertanyaan dari ruang Zoom dari Pak Dodi Haryadi. Dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah memerintahkan kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, serta taat kepada ulil amri, pemimpin pemerintahan kita. Namun jika pemimpin itu tidak berpihak kepada kepentingan rakyat mayoritas, itu bagaimana Pak Ustaz? Misalnya saya melarang mudik, cukup berkirim kuliner secara online dengan kuliner daerah antara lain titik-titik. Atau dalam hal kebijakan berutang dengan riba yang semakin besar jumlahnya. Wah, ini pertanyaan yang bagus dari Pak Dodi. Masih bisa minta Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Oh, saya bunyinya udah teringat. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, atiullah wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Dua kali kata taat disebut untuk Allah dan untuk Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, ada kata taatlah kepada Rasul. Sementara pas di ulil amri minkum itu enggak ada kata wa atiu. Perhatiin aja ayatnya, An-Nisa ayat 59. Atiullah, taatlah kepada Allah. Wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul. Ada kata wa atiu, taat. Tapi giliran ulul amri, pemerintah, itu nggak ada kata taatlah. Kenapa demikian? Karena kalau taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak. Tapi kalau pada pemerintah tidak mutlak. Kepada pemerintah kita taat kalau itu tidak melanggar Allah dan Rasulnya. Ini perintahnya ini melanggar syariat Allah enggak? Melanggar perintah Rasul enggak? Enggak, wajib taat tuh kepada pemerintah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka kemaksiatan kepada Khaliq, kepada pencipta. Nah, mudik gimana mudik? Bertentangan dengan syariat enggak? Larangan mudik? Menurut saya enggak. Kan nggak ada kalau habis lebaran mudik lagi, kan nggak ada kan? Karena pasti larangannya itu sebenarnya substansinya bukan mudiknya, tetapi mungkin berkumpulnya, lebih kepada itu. Maka kalau nanti sudah tidak musim libur kan boleh mudik. Sehingga itu tidak, jangan bersilaturahim, nggak begitu. Tapi jangan karena masak bareng itu mungkin itu lebih dilarang kepada itu. Nah, maka untuk yang hal itu tentu itu tidak melanggar syariat, karena itu mestinya kita taati. Tapi kalau suruh ngilim kuliner babi panggang, jelas itu melanggar syariat. Itu mestinya ada protes itu. Kok lebarannya orang Islam, liburannya orang Islam, kok yang disebut kuliner sensitif itu? Itu walaupun beliau presiden harus kita ingatkan itu. Termasuk yang cinta sama beliau harus mengingatkan itu. Masa nggak tahu sih sensitifnya masalah seperti itu? Ya kan itu. Ingat ya, redaksi saya harus diingatkan itu. MUI harus mengingatkan itu. DPR harus mengingatkan itu.
Nah, tadi sudah general ya, termasuk berhutang dengan riba. Ya tentu itu harus kita ingatkan yang seperti itu, bukan diikuti, bukan ditaati, harus diperingatkan. Itu kira-kira ya jawaban untuk bagaimana menyikapi rakyat yang susah cari kerja, banyak nganggur, namun TKA Cina masuk dengan deras. Ya, apa tindakan konkret? Sebenarnya harus dinasihati penguasa, siapapun penguasanya. Ini tidak terkait dengan Pak Jokowi, siapapun penguasanya, seperti itu harus diingatkan. Dan mengingatkan itu tentu ada mekanismenya terhadap penguasa itu. Kalau dia presiden, berarti yang mengingatkannya adalah DPR. Ya kan? Kan wakil rakyat itu. Makanya saya ulang-ulang lagi, jangan main-main tuh kalau udah lagi ada pemilihan anggota dewan, jangan main-main. Ini buktinya ada pertanyaan begini. Kalau anggota dewan kita mayoritas orang-orang yang soleh, yang cinta tanah air, yang cinta negeri sendiri, mestinya udah protes tuh. Masalahnya kadang-kadang pemerintah dan DPR itu kadang-kadang mereka bersekongkol. Gimana nih gitu? Mestinya kalau tidak bersekongkol, DPR menegur. Tapi masalahnya kadang penguasa itu justru dari partai yang anggota dewannya paling banyak. Itu problemnya. Iya kan? Dan ada mekanisme voting di DPR. Jadi antum, kita semua jangan merasa saya udah milih dia tapi kok di DPR, iya dia berapa orang yang Anda pilih itu dibandingkan dengan orang-orang yang tidak baik lebih banyak. Bersekongkol bisa jadi, eksekutif, legislatif bersekongkol. Apa yang bisa dilakukan? Mestinya militer, ya kan? Militer. Karena kekuatan harus dengan kekuatan. Misalkan eksekutif, legislatif, militer bersekongkol. Apa yang bisa kita lakukan? Rakyat bersatu untuk mengingatkan itu. Dan sudah pernah di Indonesia ini kejadian rakyat bersatu dan bisa menumbangkan kalau dia tidak mau menuruti. Itu mekanismenya. Jadi dari mekanisme yang lembut, yang legal, yang turun ke jalan, itu kan legal juga. Seperti itu. Tapi yang paling penting saat ini bagi kita bagaimana menyadarkan umat Islam yang mayoritas itu untuk peduli ketika ada pemilihan wakil rakyat. Jangan jual suara Anda. Pilih orang-orang yang selama ini track recordnya memang pro rakyat, pro umat Islam, terdepan dalam membela umat Islam. Itu aja. Nggak usah saya sebut partai. Kan track recordnya bisa kita ketahui. Yang menolak ini undang-undang yang penistaan agama siapa? Oh, partai anu. Yang seringkali tampil terdepan membela kepentingan umat, kepentingan ulama, partai siapa? Partai anu. Yang sering menegur pemerintah dalam kebijakan-kebijakan yang salah, partai apa? Partai anu. Pilih itu. Ya, itu kira-kira jawabannya. Enak nih kalau ngomong begini lagi nggak musim kampanye ini, ya kan?
Jadi murni saya ngomong, saya bukan anggota dewan, Pak. Maka ini perlu disadarkan. Oke. Ruang taklif itu ruang pilihan. Lakukan ini, jangan ini. Berarti kita bisa memilih, kan? Bisa melakukan, bisa tidak melakukan. Ruang pilihan. Itu jauh lebih sempit. Yang lebih luas sebenarnya kita di ruang yang tidak banyak memilih. Lahiran kita, nama kita, ya kan? Warna kulit kita. Tinggal di mana kita. Itu lebih banyak kita tidak memiliki pilihan di situ. Bahkan istri Anda itu pilihan Anda bukan? Pilihan dia. Pilihan betul nggak? Kok saya bisa ya punya istri atau punya suami kayak gini ya setelah menikah? Kan diri ya. Iya kan? Udah jodohnya. Mestinya di pikiran saya itu jodoh saya itu begini. Kenyataannya kok jauh banget ya. Ya jadi gini. Kita itu bukan memilih bebas. Bukan memilih apa yang kita mau. Tetapi kita memilih pilihan-pilihan yang tersedia. Nyambung nggak? Soal pilihan, gitu kan? A, B, C, D, E. Bisa nggak memilih pilihan F? Nggak bisa. G, nggak bisa. Berarti milihnya yang mana? A sampai E. Bukan berarti kalau kita bebas memilih, kita seolah-olah bebas memilih apa yang kita mau. Anda bebas memilih, tinggal di mana? Tapi apakah Anda bisa memilih tinggal di luar bumi Allah? Nggak bisa. Tetap aja paling di situ, kalau nggak di Indonesia, di Malaysia, di Arab Saudi. Jadi sesungguhnya kita ini punya ruang bebas memilih, tetapi bukan bebas semau kita, tapi bebas terbatas. Nah, Anda memilih takdir. Jadi takdir Allah itu nggak satu. Kalau kamu begini takdirnya A, kalau kamu begitu takdirnya B, kalau kamu begono takdirnya C. Itu takdir tuh begitu. Jadi takdir itu bukan isinya kotak kepastian, tapi kotak kemungkinan-kemungkinan. Kalau begini kamu akan begini, kalau kamu begini, kalau begini, itu udah begitu tuh. Nah, kita memilih itu. Kita memilih itu. Memilih takdir-takdir ini. Kalau kamu kuliah ini nanti kamu akan begini. Tapi kalau kamu memilih ini nanti kamu akan takdirnya begini. Kamu akan begini. Jadi kotak-kotak kemungkinan. Berarti filenya banyak banget itu kan. Nah itu yang kita pilih. Bukan berarti kita memilih sebebas yang kita mau. Enggak. Gitu ya. Itu pemahamannya seperti itu. Jadi kita walaupun di ruang yang tadi lebih sempit kita tidak bisa memilih, bukan berarti nggak ada pilihan sama sekali. Tetapi kita memilih pilihan-pilihan yang sudah disediakan oleh Allah. Ini ada meja makan nih, lauknya ada 10. Kamu pilih 1. Bebas nggak memilih? Bebas. Tapi apakah saya bisa memilih lauk semau saya? Oh, nggak ada, cuma 10 lauk kok di situ. Anda hanya bisa memilih 10 lauk itu. Nyambung ya? Nyambung gak nih? Nah itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, semua Asmaul Husna itu dianjurkan untuk dijadikan zikir, cuma harus ditambahin dengan doa. Kalau kita cuma sekedar ya Rahman, ya Rahman, boleh menyanjung, tapi kan kita ingin mendapatkan sesuatu. Ya Rahman, irhamni, gitu. Ya Razzaq, urzuqni. Ya Wali, tawalla amri. Itu. Ya Fattah, iftah alayya. Ya Syafi, ishfini. Ya Qawi, qawwini. Itu. Seluruh Asmaul Husna itu dianjurkan untuk digunakan dalam berdoa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengan Asmaul Husna. Bukan cuma menyanjung, tapi berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Maka kalau saya zikirnya Asmaul Husna, tapi saya tambahin dengan doa. Misalkan Ya Karim akrimni, Ya Karim akrimni, Ya Afu wa'fu anni, Ya Ghafur ighfirli, Ya Wahhab habli min ladunka rizqa, Ya Wasi' wasi' alayya. Atau kalau nggak bisa tambahannya pakai bahasa Indonesia, Ya Wasi', wahai Maha Luas, luaskan untukku. Ya Rahman, sayangi aku. Ya Razzaq, beri rezeki aku. Gitu, pakai bahasa Indonesia. Jadi ini tawasulnya menjalin diri dari setelah Asmaul Husna diikuti dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak apa-apa, tapi yang sesuai konteksnya dengan nama itu. Kalau yang ini kan sesuai dengan rezeki. Masih ada tapi tidak identik. Kalau rezeki itu yang identik Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Al-Wahhab, itu rezeki. Al-Fattah itu. Kalau Al-Wali tidak terlalu, tekanannya tidak terlalu ke situ. Allah langsung. Jadi tidak terlalu ini saja. Mungkin fokusnya bukan. Ya, fokusnya bukan dari situ. Demikian saja. Mungkin sudah kita lewat, kita bisa tutup dengan doa. Mari kita mengadakan tangan, kita berdoa. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ihdina fi man hadait, wa 'afina fi man 'afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك يا فتاح افتح علينا يا رزاق ارزقنا يا وهاب هب لنا من لدنك رحمة يا كريم أكرمنا يا واسع واسع علينا يا حفيظ احفظنا يا شافي اشف مرضانا يا ولي تولى أمرنا يا وكيل وكلناك أمرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.